Yes people, what is going on? Balik lagi dengan gue Widi Sasongko, fans channel Manchester United. Berita kali ini mendominasi di semua media sosial, baik Twitter atau X, Facebook, YouTube terkait Marcus Rashford. Ya, dia ketahuan oleh seseorang. Dia ada di Belfast, ngakunya dia sakit, ternyata dia lagi party. Ya, yang menarik, apa yang akan dilakukan Ten Hag dan apakah hal ini sudah benar keputusan dari Ten Hag terkait Marcus Rashford? Mari kita bahas bareng-bareng. Oke teman-teman, berita terkait Marcus Rashford di hari Rabu sebelum pertandingan melawan Newport di FA Cup, ya, di hari Minggu, dia dilaporkan tidak enak badan jadi tidak bisa latihan. Tetapi guys, hari Kamis atau Jumat itu salah satu fans yang ada di Belfast ini merekam Marcus Rashford sedang berada di nightclub, ya, minum minuman tequila, dan bahkan bartendernya yang cewek itu juga sempat diwawancarai bahkan oleh YouTuber di Inggris, mungkin channel Talksport atau ya, dan dikonfirmasi bahwa itu apakah benar memang Marcus Rashford, dan ya dinyatakan ya itu benar Marcus Rashford. Dan ketika pertandingan berakhir di Newport dengan kemenangan Manchester United 4-2, Erik ten Hag dikonfirmasi oleh jurnalis, apakah Anda sudah mendengar berita terkait Marcus Rashford ada di Belfast? Tidak seperti yang dilaporkan bahwa dia sakit. Dan Erik ten Hag dengan tegas menyatakan bahwa ini adalah kasus internal dan saya akan menanganinya. Ya. Kemudian selang satu hari berikutnya, di hari Senin, Marcus Rashford dan juga agennya, yaitu saudara kandungnya itu, kakaknya atau adiknya itu, dipanggil berdua, ya, oleh Manchester United, mungkin oleh Erik ten Hag. Dan Erik ten Hag di situ dikonfirmasi bahwa memberikan hukuman kepada Marcus Rashford karena tindakannya yang tidak profesional, tidak mau latihan, ya. Dia dikabarkan dikenakan denda pengurangan gaji selama 2 minggu. Pengurangan gaji selama 2 minggu, totalnya sekitar 650.000 pounds. Dan berita yang disebarkan juga oleh jurnalis bahwa Marcus Rashford ini di hari Sabtu itu buru-buru balik ke Carrington, naik private jet supaya bisa ikut latihan. Dan Erik ten Hag tidak mengizinkan hal itu, ya. Jadi yang ingin saya bahas di konten ini adalah Erik ten Hag diberitakan bahwa dia memberikan ampunan terhadap Marcus Rashford. Karena Marcus Rashford mungkin sudah menyatakan minta maaf dan dia tidak mengulanginya lagi. Which is ini sudah 2 kali dia melakukan itu. Ya, pertama ketika pertandingan setelah Manchester City, kita kalah 3-0 kalau nggak salah. Kemudian yang kedua ini di Newport, di Belfast, pertandingan Newport dia nggak ikut. Ini benar-benar sesuatu yang tidak profesional dan Erik ten Hag mengampuni Marcus Rashford. Nah, apakah sikap dari Erik ten Hag, keputusan dari Erik ten Hag ini sudah benar? Memberikan kesempatan ketiga, bukan second chance ya, ini kesempatan ketiga bagi Marcus Rashford untuk bisa ya clear up his mind, menyadarkan dia bahwa dia punya talenta yang oke, work rate yang sudah mulai bagus, tinggal ya stabilitas aja yang dijaga, tinggal konsistensi. Dan ya hal ini cukup mengecewakan, tapi Erik ten Hag dengan berbesar hati melakukan keputusan mungkin secara bisnis bahwa Marcus Rashford ini masih menjadi aset yang penting bagi Manchester United. Ya kita nggak tahu ya, karena ya lu lihat opsi dari kita di sayap kiri sudah nggak ada Jadon Sancho.
ya. Kemudian kita hanya punya Garnacho yang dari minggu ke minggu tidak akan pernah passing kayaknya ke Rasmus Højlund. Sampai Rasmus Højlund marah-marah ketika pertandingan Newport, dan Bruno Fernandes juga memarahi Garnacho. Ya, belum lagi Anthony ya. Dia hanya mau passing ketika ditaruh di sayap kiri, which is goalnya Bruno Fernandes. Kemudian kalau taruh di kanan dia akan ya placing, kalau enggak passingnya ke Diogo Dalot, nyuruh Dalot yang passing ke tengah. Nah ini apa ya, dari dua wingers itu saja Marcus Rashford masih lebih baik, dia masih ada assist ke Rasmus Højlund. Jadi saking parahnya sayap-sayap dari Manchester United, Rasmus Højlund harus bekerja keras, membuktikan dirinya sendiri tanpa umpan dari sayap-sayap. Dan ini cukup menyedihkan. Ya, jadi keputusan yang diambil Erik ten Hag dengan mendenda dia, kemudian dia mungkin minta maaf, atau mungkin nanti dari kubu Marcus Rashford akan meminta maaf secara publik. Kita tunggu 24 jam kemudian. Kemudian Erik ten Hag menjelaskan bahwa dia diampuni karena sudah mau minta maaf. Sepertinya ngasih contoh ke Jadon Sancho bahwa ini loh, lu harus kayak gini. Lu harus minta maaf kalau salah. Kita akan maafkan. Atau memang itu keputusan bisnis karena memang nggak ada lagi pemain-pemain yang bisa diandalkan oleh Erik ten Hag. Ya. Jadi keputusan yang debatable, bisa dipertanyakan, karena sepertinya dengan keputusan ini Manchester United memang berada dalam situasi yang benar-benar runyam. Kita memberikan gaji Marcus Rashford yang sangat besar, kontraknya 5 tahun, ini belum selesai 1 tahun pun belum selesai ya dari kontrak barunya itu. Dan sekarang dia jelas berkuasa. Berkuasa atas Manchester United, karena Manchester United sendiri kalau mau putusin kontraknya Marcus Rashford harus bayar 75 juta pounds. Dan kalau Marcus Rashford tidak dimainkan seperti Jadon Sancho, maka nilainya akan semakin menurun. Ketika dia mau dijual di musim panas, nggak akan ada yang mau beli. Atau kalau ada yang mau beli, nilainya pun akan sangat kecil karena dia tidak dimainkan. Jadi keputusan-keputusan secara bisnis ini semoga bisa memberikan dampak yang positif buat Manchester United ke depannya. Ya. Kalau Rashford bisa bikin gol, bisa bantu Manchester United naik ke zona Eropa, mau itu Europa League ataupun Champions League, ya orang akan melupakan insiden ini. Atau kalau Marcus Rashford masih nggak happy di Manchester United, kita bisa jual ke PSG. Biar PSG jual Mbappe ke Real Madrid gitu. Jadi saya sangat mengerti kenapa Erik ten Hag mengambil keputusan ini. Ini pure bisnis supaya dari jeda waktu Februari awal sampai dengan bulan Juni, Manchester United bisa saling bekerja sama dengan Marcus Rashford untuk mencapai posisi terbaik di akhir musim. Bagaimana menurut kalian keputusan Erik ten Hag, apakah sudah benar atau tidak? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan hey, yang belum subscribe silahkan subscribe dan dukung channel saya Widi Sasongko. Gua akan berterima kasih. Tekan like ya dan share ke teman-teman kamu. Saya Widi Sasongko undur diri. Thank you for watching. Salam sepak bola.